di Bandung. Di sana kulihat wajah yang lain. Di Bandung, di mana gerangan dia berada. Silau layar ponsel terlihat ajakan bertemu di lapang. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Jadi sebelumnya ada apa nih Bu, pagi-pagi sudah ngajak ketemuan? Gimana nggak pagi-pagi saya ngajak ibu ketemu? Saya mau komplain, Bu. Baik Bu, saya akan mendengarkan keluhan Ibu. Tapi sebelumnya Ibu mau minum teh, kopi, atau susu? Gak usah, Bu. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja ke intinya. Kita sudah kerja sama antara saya dan PT Ibu itu selama 2 tahun lebih. Di perjanjian MOU ini yang ditandatangani oleh Maprai. Di sini jelas tertulis bahwa respon atas permintaan layanan dijamin dalam 24 jam. Artinya ketika saya pesan, ibu langsung bisa layanin. Paling lambat 24 jam. Mungkin lagi saya pesan malam mungkin, atau besok oke lah. Tapi kenyataannya Bu, 3 bulan terakhir ini, ibu telat terus loh Bu. Saya bisa nunggu sampai 1 minggu. Paling cepat itu Bu. Dan ini Bu, bukan soal waktu, bukan soal respon aja, tapi output yang kami terima Bu, udah tidak seperti dulu. Artinya kualitas yang ibu berikan itu jelek Bu, sudah tidak sama seperti pertama kali kita bekerja sama. Dan itu merugikan saya Bu, bukan hanya merugikan ibu. Saya rugi, harusnya perusahaan saya terkenal dengan pelayanan yang cepat, tanggap, tapi gara-gara ibu memberikan produk yang saya minta lama, saya ikut kelamaan, dan kualitas saya pun dipertanyakan oleh pelanggan saya. Karyawan saya, asisten saya ini sudah WA, sudah email ke pihak ibu, tapi tidak ada respon sama sekali. Gak ada perubahan yang signifikan. Dan jujur Bu, saya sudah memikirkan untuk mencari vendor lain yang bisa cepat tanggap dalam melayani permintaan saya. Baik Bu, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menghargai komplain dari Ibu, apalagi Ibu sudah menyampaikannya secara langsung kepada saya. Saya juga memahami betapa frustasinya Ibu sudah 2 tahun bekerja sama dengan perusahaan kami, kemudian merasakan penurunan kualitas yang sangat signifikan. Itu tentu bukan pengalaman yang enak ya Bu ya. Jelas Bu, jelas saya sangat frustasi karena kualitas saya menurun. Oke, baik Bu. Jadi saya ingin memahami situasinya dengan benar ya Bu ya. Boleh saya konfirmasi ulang ya. Jadi ada 2 hal utama yang menjadi kekhawatiran Ibu kepada perusahaan kami. Yang pertama itu respons waktu yang sudah melebihi SLA kontrak selama 3 bulan terakhir. Ya, benar. Terus yang kedua itu output yang Ibu rasa menurun ya Bu ya. Ya benar. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Ya benar ya Bu ya. Satu lagi sih Bu, saya rasa tim ibu ini kurang proaktif ya Bu ya. Kenapa? Karena saya kalau hubungi tim ibu itu lama banget responnya. Jadi saya sangat berharap responsibility-nya cepat gitu, jangan lama gitu. Saya jadi kecewa gitu. Saya jadi kurang dapat update untuk stok barang. Kalau di update kan mungkin saya tidak akan selera ini Bu. Gitu aja sekali boleh, kan kalau terus menerus kayak gini saya nggak bisa Bu. Baik, saya cari yang lain. Baik ya Bu, jadi ada 3 poin Bu ini. Yang pertama itu respons waktu, kualitas output, dan komunikasi proaktif dari tim kami ya Bu ya. Terima kasih Bu, ini sangat membantu saya untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Baik Bu Resti, saya tidak akan membela-bela diri ataupun mencari alasan di sini. Apa yang Ibu sampaikan adalah fakta yang terjadi di perusahaan kami dan perlu saya tindak lanjuti. Saya ingin bertanya satu hal sama Ibu, apakah ada kejadian spesifik yang paling terasa dampaknya bagi operasional perusahaan Ibu? Ada Bu. Selain operasional saya terganggu, tapi ada waktu bulan lalu kalau nggak salah ya bulan lalu atau 2 bulan lalu, harusnya saya menerima laporan analis selama 5 hari itu di hari itu, tapi hari itu belum ada. Jadi padahal hari itu harusnya di waktu siang hari itu
Harusnya saya pagi mendapatkan, tapi karena nggak dapat, padahal siangnya harus laporan kepada direksi, tapi karena belum ada dari perusahaan ibu, saya akhirnya terpaksa memberikan laporan ke direksi tanpa data yang lengkap. Dan itu sangat ya mengganggu lah ya Bu. Baik Bu, saya tahu itu sangat berdampak ya Bu ya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan saya memahami itu bukan sekedar masalah teknis, tapi menyangkut reputasi pandangan kepala direksi Ibu kepada Ibu. Oke, baik Bu, saya ingin menyampaikan langkah yang akan saya ambil dalam waktu dekat ini. Yang pertama itu, saya hari ini juga akan melakukan audit internal semua tiket layanan Ibu dalam 3 bulan terakhir untuk mengidentifikasi di mana bottleneck-nya. Kedua, saya akan menetapkan satu orang khusus untuk akun PT Mitra Abadi. Jadi Ibu nggak perlu susah untuk menghubungi lagi. Nah, yang ketiga juga dalam 2 hari ini ya Bu ya, saya akan kirimkan laporan tertulis kepada Ibu beserta action plan yang sudah terukur. Itu kedengarannya cukup bagus, tapi itu sudah saya pernah dengar nih pada saat awal kita bekerja sama. Semoga yang tadi Ibu bilang itu bisa dilakukan dengan benar, dengan pasti, dengan tepat. Jangan amal kosong. Sudah capek dengernya. Baik Bu, hal ini akan saya pastikan Ibu berhak menerima layanan sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani dari awal ya Bu. Jika dalam 2 minggu nanti Ibu belum menerima perubahan, Ibu bisa kontak saya secara langsung melalui kartu nama ini ya Bu. Sampai sini apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup. Saya apresiasi respon Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat terwujud di kemudahan hari dan tidak omong-omong kosong. Karena saya udah capek, saya udah kecewa banget nih sama pelayanan yang Ibu berikan. Saya rasa cukup lah ya. Saya capek, saya di sini mau meeting. Banyak kerjaan saya Bu ya. Makasih ya udah respon dengan baik ya. Ya. Insya Allah, terima kasih ya Bu. Saya Alza. Baik, kita baru nyaksiin video simulasi antara Namira sebagai supplier dan juga pemasok di tempatnya dan juga Resti sebagai kliennya. Kita akan lihat apa aja teknik komunikasi yang ada pada simulasi ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Namira itu menerapkan sistem namanya active listening, di mana dia mendengarkan secara seksama tanpa menyela ataupun tubuhnya tetap menghadap ke klien walaupun kliennya marah-marah. Ini mencerminkan kepribadian dan juga perhatian penuh yang diberikan oleh Namira pada kliennya. Ini sesuai dengan buku yang dibuat oleh Stephen Covey dengan judul The 7 Habits of Highly Effective People. Teknik kedua yaitu konfirmasi dan juga Namira memastikan apa yang dia dapatkan, informasi yang dia terima itu sesuai. Dengan dia berkata, boleh saya konfirmasi Bu, itu mengindikasikan bahwa Namira memastikan apa yang tindak lanjut yang akan dia lakukan itu akan sesuai dengan apa yang seharusnya dia berikan dari kliennya itu sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan empati verbal. Lihat saat Namira bilang, ya saya mengerti Bu, itu mengindikasikan bahwa Namira memahami betul apa yang menjadi kesalahannya tanpa ada sedikit pun pembelaan. Ini membuat pada akhirnya klien merasa didengarkan dan menurunkan emosi klien dalam menghadapi klien-klien seperti itu. Poin keempat adalah komunikasi nonverbal. Lihat juga gimana Namira menyikapi tubuhnya agar tetap rileks, tetap memberikan senyum tipis-tipis, dan juga lihat Namira menaruh tangannya di meja tanpa menyilang, tanpa membekap dan lain-lain. Itu ngebuat sesuai dengan penelitiannya Albert Maharbian yang menyatakan bahwa 55% orang komunikasi yang paling jalan adalah melalui komunikasi nonverbal, yaitu gestur tubuh casting. Poin terakhir adalah Namira menggunakan komunikasi asertif, yaitu dia memberikan langkah-langkah konkret yang dia akan lakukan untuk menanggulangi kliennya. Ini tentu penting agar kliennya merasa tenang dan
semua masalah yang diberikan itu akan diatasi dengan langkah-langkah yang diberikan oleh Namira di awal. Ini sebenarnya sejalan dengan teori komunikasi verbal dan juga non-verbal. Namira berikan semua untuk kliennya, maka kliennya itu akan tenang. Dalam video ini, kesimpulannya itu menggambarkan gimana seorang manajer suatu perusahaan itu dapat berinteraksi dan juga menangani masalah terhadap klien-kliennya. Intinya apa? Jangan panik dan terus pakai gaya komunikasi yang kita pelajari dalam komunikasi bisnis.